Laporan Best Practice. Menyusun cerita praktik baik, best practice, menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi. Disusun oleh Ahmad Saiful Rohim. Penerapan model pembelajaran Project Based Learning, PJBL, dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kegiatan pelaksanaan praktik baik bertempat di lokasi SMKN 9 Pandeglang. Lingkup pendidikan sekolah menengah kejuruan. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui model pembelajaran Project Based Learning, PPJBL, dengan video pada submateri polusi udara di kelas 10 AKL 1. Praktik baik dilaksanakan pada tanggal 10 dan 13 November 2023. Dosen pembimbing Indria Wahyuni, SPD, MSI dan Guru Pamongmar Said, SPD, SI. Situasi. Satu kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengalaman berbasis pengetahuan baru dan mengintegrasikannya ke dalam aktivitas dunia nyata. Project-based learning merupakan bentuk pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah dan menciptakan karya guna menjawab permasalahan kontekstual yang diajukan. 2. Mengapa praktik baik ini penting dibagikan? Praktik baik ini penting untuk dibagikan kepada rekan guru lain karena masih banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang hampir sama dengan permasalahan dalam proses pembelajaran, sehingga saya berharap dengan praktik baik ini bisa memotivasi diri sendiri agar bisa terus mengembangkan potensi dan harapan menjadi guru yang profesional. 3. Peran dan tanggung jawab. Guru memiliki peran sebagai fasilitator yang merupakan jembatan kesuksesan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang baik dan terarah berdasarkan model pembelajaran yang berbasis student center. Peserta didik bisa berperan aktif di kelas apabila guru sudah siap bukan hanya mental melainkan perangkat pembelajaran yang disiapkan dengan baik yang kemudian bisa disampaikan dengan baik kepada peserta didik secara berurut dan terarah. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? 1. Peserta didik belum terbiasa dengan model pembelajaran yang dilakukan. 2. Produk yang dibuat tidak sesuai dengan rancangan yang sudah direncanakan, karena keterbatasan waktu. Yang terlibat dalam kegiatan ini adalah terlibat langsung adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Terlibat langsung teman rekan sejawat dalam bekerja, tentu saja peserta didik kelas 10 akuntansi keuangan dan lembaga 1 sebanyak 36 orang. Peran sekolah sangat penting dalam keberlangsungan proses pembelajaran karena pengadaan sarana dan prasarana sekolah mampu menunjang keberhasilan proses pembelajaran. 3. Aksi. Langkah-langkah yang dilakukan. Solusi yang ke-1. Guru membuat perangkat pembelajaran sekurang-kurangnya meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP, tujuan pembelajaran, bahan ajar, metode pengajaran, sumber belajar, instrumen penilaian dan penilaian hasil belajar. Solusi yang kedua. Pengaplikasian model belajar secara tepat dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam materi pelajaran IPA. Project-based learning merupakan bentuk pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah. Solusi yang ketiga. Guru melakukan komunikasi untuk mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat serta sarana-prasarana yang disediakan sekolah. Strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah model PJBL. Menerapkan model pembelajaran Project-based learning, PJBL, dengan pendekatan saintifik. Pemilihan strategi ini berdasarkan karakteristik materi serta gaya belajar peserta didik. Adapun sintaks atau langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut. Sintaks 1, penentuan pertanyaan mendasar. Sintaks 2, mendesain perencanaan proyek. Sintaks 3, menyusun jadwal. Sintaks 4, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Sintaks 5, menguji hasil. Sintaks 6, mengevaluasi pengalaman. Refleksi hasil kegiatan PPL. Hasil pretest peserta didik untuk mengetahui kemampuan pengetahuan awal mengenai materi tentang polusi diperoleh hasil hanya 1 orang yang mendapatkan predikat lulus dengan nilai 80. Setelah diterapkan model pembelajaran Project-based learning, kemampuan peserta didik menjadi meningkat, di mana hasil post-test yang dilakukan pada pertemuan kedua, diperoleh hasil sebanyak 31 orang memperoleh nilai di atas KKM dengan predikat lulus pada nilai rata-rata 73.
Penilaian sikap yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung di pertemuan 1 dan 2. Adapun penilai sikap jujur diperoleh nilai rata-rata sebesar 82 dan sikap disiplin dengan nilai rata-rata sebesar 76. Terima kasih. Sampai ketemu di video best practice selanjutnya.